Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Hidup Brahma terasa semakin berat dari hari ke hari. Lelaki berusia 35 tahun itu terjebak dalam jerat hutang lintah darat. Warung kecil miliknya hampir bangkrut, sawah peninggalan orang tuanya sudah lama ia gadaikan, sementara istrinya mulai sering sakit-sakitan karena kurang gizi. Malam itu, ia duduk di kursi reot di depan rumahnya. Hanya lampu teplok yang berkelap-kelip menemani. Dari kejauhan, suara jangkrik dan gonggongan anjing terdengar nyaring, menambah muram suasana. Kenapa hidupku begini terus? Tuhan, apa aku memang ditakdirkan sengsara? Gumam Brahma dengan mata merah. Seorang tetangga yang dikenal suka mabuk, Warto, mendekat. Dengan langkah sempoyongan, ia menepuk bahu Brahma. Brahma, aku tahu wajahmu itu penuh masalah. Kau butuh uang, kan? Katanya dengan suara serak. Brahma menoleh malas. Kalau aku punya uang, kau pikir aku akan duduk melamun di sini? Hutangku numpuk, Warto. Aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Warto menyeringai, matanya sayu tapi penuh rahasia. Ia mendekatkan mulutnya ke telinga Brahma. Kalau kau benar-benar berani, ada jalan cepat. Gunung Kemukus. Kau tahu, kan? Brahma mengernyit. Gunung Kemukus? Bukannya itu tempat ziarah? TCHH, ziarah hanya kedok. Sebenarnya, itu tempat pesugihan. Syaratnya cuma satu, kau harus rela melakukan ritual dengan wanita di sana. Kalau berhasil, kekayaan datang begitu saja. Brahma terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia pernah mendengar desas-desus itu, tapi selalu menganggapnya hanya gosip. Namun kini, saat hidupnya berada di ujung tanduk, bisikan itu terdengar begitu nyata. Ritual, maksudmu? Tanya Brahma ragu. Warto mendekat, suaranya semakin pelan, seakan takut terdengar oleh malam. Kau harus berhubungan badan dengan wanita yang kau temui di sana. Tidak peduli siapa, bahkan ada yang tukar istri. Itu syarat dari penguasa gaib di Gunung Kemukus. Setelah itu, kekayaan akan datang. Tapi, konsekuensinya jangan ditanya. Brahma tercekat. Bagian dirinya menolak keras, tapi bagian lain yang putus asa mulai tergoda. Ia membayangkan istrinya bisa berobat, anaknya bisa sekolah, dan hidupnya terbebas dari cengkeraman hutang. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih dingin. Lampu teplok bergetar seperti hendak padam. Brahma merinding, seolah ada sesuatu yang ikut mendengarkan percakapan mereka. Warto menepuk pundaknya sekali lagi, lalu melangkah pergi. Pikirkan baik-baik, Brahma. Tapi ingat, jalan itu cuma untuk orang yang benar-benar nekat. Sekali masuk, tak ada jalan mundur. Brahma terdiam lama. Pandangannya kosong menatap kegelapan arah timur, tempat Gunung Kemukus berdiri jauh di balik kabut malam. Dalam hati, ia bergumam lirih. Kalau memang ini satu-satunya jalan, mungkin aku harus mencobanya. Malam Jumat Kliwon, Brahma memberanikan diri berangkat menuju Gunung Kemukus. Motor tuanya meraung pelan menembus jalan sepi, hanya diterangi cahaya lampu remang. Angin malam menampar wajahnya, membawa bau tanah basah yang menusuk hidung. Perjalanan semakin sunyi ketika ia melewati jalan hutan. Pohon-pohon besar berdiri seperti bayangan hitam, seolah mengawasinya. Di tengah perjalanan, ia melihat sebuah warung sederhana di pinggir jalan, lampunya berkelap-kelip, nyaris padam. Perutnya terasa kosong, tenggorokannya kering. Ia memutuskan berhenti sejenak. Assalamualaikum, Brahma bersuara pelan saat masuk ke warung itu. Dari balik meja kayu, muncul seorang wanita tua berkerudung lusuh. Wajahnya pucat, keriputnya dalam, matanya redup tapi tajam menusuk.
Senyumnya tipis, namun entah kenapa terasa menakutkan. Waalaikumsalam, malam-malam begini masih berani lewat sini, nak? Suara wanita itu lirih, serak seperti berbisik dari dasar sumur. Brahma gugup, berusaha tersenyum. Iya, Bu, saya mau ke Kemukus. Lapar juga, jadi mampir dulu. Wanita tua itu diam sebentar, lalu tertawa kecil. Tawa yang aneh, panjang, dan membuat bulu kuduk Brahma meremang. Ke Kemukus? Heh, kalau benar ziarah, mestinya kau berangkat siang. Malam-malam begini, itu bukan tempat orang berdoa, nak. Itu tempat orang menjual dirinya. Brahma terdiam, tangannya berhenti menggenggam gelas teh hangat yang disodorkan wanita itu. Wanita tua itu mendekat, menatap mata Brahma dalam-dalam. Jangan bohong. Aku tahu kenapa kau pergi ke sana. Semua orang yang mampir di warungku, punya wajah yang sama. Wajah orang putus asa, haus harta, rela melakukan apa saja. Dada Brahma berdebar keras. Iya Bu, saya cuma ingin cari jalan keluar. Hidup saya sudah hancur. Wanita tua itu menghela napas panjang. Suaranya berubah dingin, penuh tekanan. Kalau kau lanjutkan perjalanan ini, hidupmu memang akan berubah. Uang, emas, semua akan datang. Tapi ingat, nak, yang kau tukar bukan cuma tubuhmu. Kau juga menyerahkan jiwa. Dan sekali kau mulai, tak ada jalan kembali. Brahma terdiam. Ada bisikan dalam dirinya yang memerintahkan untuk segera pulang. Tapi ada juga suara lain, suara yang lebih kuat, membisiki untuk terus melangkah. Saat ia menunduk, ia baru sadar, teh hangat di tangannya tidak lagi berwarna coklat, melainkan merah pekat seperti darah. Bau anyir menyengat menusuk hidungnya. Ya Allah, desis Brahma, meletakkan gelas itu dengan gemetar. Wanita tua itu hanya tersenyum lebar, giginya hitam dan ompong. Pergilah, nak. Gunung itu sudah menunggumu. Tapi ingat, sekali kau cicipi manisnya, kau tak akan bisa lepas. Tanpa menoleh lagi, Brahma buru-buru keluar dari warung itu. Ketika ia kembali menyalakan motor dan menoleh sekilas, warung tersebut sudah tidak ada. Yang tersisa hanya pepohonan gelap dan suara jangkrik malam. Dengan tubuh menggigil, Brahma melanjutkan perjalanan. Jalan menuju Gunung Kemukus terasa makin panjang dan menyesakan. Dan pada saat itu juga, langkah Brahma menuju kegelapan telah dimulai. Motor tua Brahma berhenti di pelataran parkir yang dipenuhi mobil mewah dan motor-motor besar. Ia tertegun. Dari mana semua kendaraan mahal ini berasal? Bukankah Gunung Kemukus hanyalah tempat ziarah di mata orang awam? Langkahnya gemetar saat menapaki jalan setapak menuju kompleks pemakaman keramat di lereng gunung. Malam itu, udara terasa ganjil, dingin tapi membuat tubuhnya berkeringat. Kabut turun perlahan, menutup pandangan. Di kejauhan, Brahma melihat kerumunan orang. Mereka duduk berkelompok di bawah lampu minyak, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Ada yang tertawa kecil, ada yang berbisik dengan wajah penuh nafsu. Brahma mendekat, dan baru menyadari bahwa sebagian dari mereka adalah pasangan suami istri. Namun yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah pemandangan aneh, para suami tidak duduk dengan istrinya masing-masing, melainkan saling bertukar pasangan. Seorang pria berperut buncit menyapa Brahma dengan tawa keras. Hahaha, kau baru pertama kali, ya? Jangan canggung, di sini semua sama. Kita datang bukan untuk ibadah, kita datang untuk kaya. Brahma hanya tersenyum kaku, mencoba menyembunyikan rasa takut. Seorang wanita muda, berdandan menor, mendekat padanya. Aroma parfum murahan bercampur dengan bau kemenyan menusuk hidung. Mas, jangan tegang begitu. Malam ini kita semua keluarga. Kau akan dapat bagianmu, ucapnya sambil mengelus lengan Brahma. Brahma menepis pelan, jantungnya berdetak liar. Di tengah kerumunan, ada seorang lelaki tua berpakaian serba hitam. Wajahnya keriput tapi matanya menyala tajam. Semua orang tampak menghormatinya. Ia berdiri tegak sambil memegang tongkat kayu, lalu berkata dengan suara berat. Anak-anak, malam ini adalah malam mulia. Sang penguasa Kemukus sudah membuka jalan. Tapi ingat, siapapun yang masuk ke lingkaran ini, tidak boleh mundur. Jika kalian melanggar, bukan harta yang kalian dapat, melainkan kutukan. Suasana seketika hening. Angin bertiup, membawa aroma amis yang membuat Brahma mual.
Lelaki tua itu menatap langsung ke arah Brahma, seolah tahu ia orang baru. Kau, wajahmu masih asing. Kau datang karena lapar harta, atau karena dipaksa keadaan? Brahma tercekat. Lidahnya keluh, tubuhnya gemetar. Ia ingin berkata jujur, namun entah mengapa mulutnya justru berucap. Saya datang untuk kaya. Lelaki tua itu tersenyum tipis, lalu mengetukkan tongkatnya ke tanah. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing, panjang dan melengking, seolah mengukuhkan jawaban Brahma. Kerumunan orang serentak bertepuk tangan, sebagian bersorak, sebagian tertawa mesum. Seorang pria berbisik di telinga Brahma. Selamat datang, sebentar lagi kau akan tahu rasanya surga dunia, sekaligus neraka. Brahma hanya bisa menelan ludah. Di hatinya, ada suara kecil berbisik, pulanglah, sebelum terlambat. Namun langkahnya sudah terlalu jauh, kerumunan mulai tenang ketika lelaki tua berpakaian hitam itu maju ke depan. Wajahnya dipenuhi keriput, matanya merah seperti terbakar bara, dan tongkat kayu di tangannya dihiasi jimat kain lusuh berwarna merah darah. Namaku Mbah Jatiraga, suaranya berat, dalam, dan bergema seolah datang dari segala arah. Aku yang menjaga jalan antara manusia dengan penguasa Kemukus. Dan malam ini, kalian akan membuka pintu menuju kekayaan, dengan tubuh dan jiwa kalian sendiri. Brahma menelan ludah, tangannya dingin berkeringat. Ia bisa merasakan tatapan Mbah Jatiraga menusuk langsung ke dadanya, seolah membaca isi hati. Mbah Jatiraga berjalan perlahan di tengah lingkaran. Setiap langkah tongkatnya menimbulkan gema aneh di tanah. Ia berhenti tepat di depan sepasang suami istri yang duduk bersila. Kalian, apakah siap menyerahkan kesetiaan? Apakah rela menukar pasangan kalian malam ini demi harta yang tak ada habisnya? Pria itu mengangguk cepat, sementara istrinya menunduk dengan mata berkaca-kaca. Tiba-tiba, Mbah Jatiraga meraih dagu sang istri, menatap matanya dalam-dalam. Kesedihanmu tak ada artinya. Ingat, kau bukan lagi istri lelaki ini malam ini. Kau adalah persembahan. Jika kau menolak, maka roh-roh lapar akan memakanmu hidup-hidup. Wanita itu menjerit lirih, tubuhnya bergetar. Suaminya hanya diam, wajahnya dingin seperti batu. Brahma merasa perutnya mual, tapi ia tak berani bersuara. Mbah Jatiraga lalu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Angin berembus kencang, kabut menebal, dan tiba-tiba terdengar suara gong samar entah dari mana. Semua orang serentak menunduk. Dengarkan baik-baik, kata Mbah Jatiraga, suaranya berubah serak seperti bisikan ratusan mulut sekaligus. Ritual ini bukan sekadar birahi. Ini adalah ikatan. Setiap tubuh yang kalian sentuh, setiap nafas yang kalian campur, akan menjadi persembahan untuk penguasa Kemukus. Ia menoleh kepada Brahma, menatapnya tanpa berkedip. Dan kau, orang baru. Ingat, sekali kau ikut dalam lingkaran ini, roh-roh leluhur akan menandaimu. Jika kau berani mundur, kutukan akan menggerogoti tubuhmu perlahan, sampai cacing memakan dagingmu ketika kau masih hidup. Brahma terdiam, wajahnya pucat. Nafasnya terengah, seperti dicekik oleh ketakutan. Tiba-tiba Mbah Jatiraga mengetuk tanah dengan tongkatnya 3 kali. Dari sela-sela tanah, muncul bau busuk menyengat, seperti bangkai yang terkubur lama. Sekarang, bersiaplah. Malam baru saja dimulai. Kalian semua akan menjadi saksi, bahwa harta tidak pernah gratis. Ada harga yang harus dibayar. Suasana berubah semakin mencekam. Angin berputar kencang, kabut menebal hingga wajah orang di sebelah hampir tak terlihat. Dan di telinga Brahma, samar-samar terdengar suara tawa perempuan bercampur dengan tangisan lirih dari balik kegelapan hutan. Kabut semakin tebal, menelan cahaya lampu minyak yang bergoyang diterpa angin. Semua peserta ritual mulai bergerak mengikuti perintah Mbah Jatiraga. Mereka diarahkan menuju sebuah area terbuka di lereng gunung, dikelilingi pepohonan besar yang batangnya penuh lumut. Brahma berjalan dengan langkah berat. Jantungnya berdegup tak karuan, seolah tubuhnya menolak, tapi kakinya seakan dipaksa melangkah. Di tengah perjalanan, ia mulai mendengar sesuatu. Sebuah suara lirih, lembut, penuh rayuan. Brahma. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Langkahnya bergetar, keringat dingin membasahi lehernya. Ia melanjutkan, tapi suara itu muncul lagi. Brahma, aku menunggumu. Kali ini suara itu jelas berasal dari balik semak.
Suara seorang wanita muda, merdu sekaligus menakutkan. "Siapa itu?" desis Brahma dengan suara parau. Tiba-tiba, angin berembus kencang, membuat dedaunan berdesir keras. Dari kegelapan, terdengar tawa kecil. Bukan tawa gembira, melainkan tawa genit bercampur kesedihan. "Hehehe, mari, dekati aku, kau ingin kaya, bukan? Kau ingin hidupmu berubah, biarkan aku memelukmu." Brahma menahan napas, tubuhnya gemetar. Suara itu begitu dekat, seolah berada tepat di samping telinganya. Tapi setiap ia menoleh, tak ada siapapun kecuali kabut. Saat itu, salah satu peserta ritual, seorang pria berusia 40-an, tiba-tiba jatuh tersungkur. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa. Matanya mendelik ke arah Brahma, lalu ia berteriak dengan suara yang bukan miliknya. "Jangan dengarkan mereka, jangan dengarkan, mereka lapar, mereka akan menghisapmu sampai habis." Orang-orang panik, tapi Mbah Jatiraga hanya tertawa pelan. Dengan santai ia menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu pria itu langsung terdiam. Tubuhnya kaku, dan dari mulutnya keluar cacing tanah yang bergeliat jatuh ke tanah basah. Brahma hampir muntah melihatnya. Namun sebelum ia bisa menjauh, suara gaib itu kembali terdengar, kali ini lebih mesra, lebih menekan. "Brahma, jangan takut, malam ini kau akan merasakan nikmat yang tak pernah kau bayangkan. Serahkan tubuhmu, serahkan jiwamu, dan harta akan mengalir deras padamu." Di sela kabut, ia mulai melihat siluet wanita berambut panjang. Tubuhnya indah, bergerak dengan lembut, tetapi wajahnya samar-samar terlihat mengerikan. Mata hitam pekat, mulut sobek hingga ke telinga. Wanita itu mengulurkan tangan pucatnya ke arah Brahma. Dan sebelum Brahma sempat mundur, Mbah Jatiraga menghantam tongkatnya ke tanah sekali lagi. "Diam kalian. Saatnya belum tiba." Seketika, sosok wanita itu lenyap, hanya menyisakan kabut pekat dan bau busuk menyengat. Brahma terduduk lemas. Ia sadar, apa yang ia dengar barusan bukan sekadar halusinasi. Itu adalah suara arwah lapar yang menuntut bagian dari ritual malam kian larut. Angin gunung membawa aroma kemenyan bercampur bau anyir, menusuk hingga ke ubun-ubun. Para peserta ritual sudah membentuk lingkaran di tanah lapang, sementara Mbah Jatiraga berdiri di tengah, tongkatnya menghentak tanah berulang kali. Sekarang waktunya membuka jalan, suaranya bergema berat. "Kalian yang baru, jangan takut. Biarkan tubuh kalian dipandu, karena hanya dengan itu harta akan mengalir." Brahma duduk di antara kerumunan, tubuhnya gemetar. Ia ingin lari, tapi tatapan puluhan pasang mata membuatnya tak berkutik. Lalu seorang wanita yang asing baginya duduk di sampingnya. Wajahnya cantik, meski riasannya menor, matanya tampak kosong seolah tak berjiwa. Wanita itu menyentuh tangan Brahma, lalu membisikkan kata-kata yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Malam ini, kau milikku. Jangan tolak aku, atau kau akan mati." Brahma terperangah, tubuhnya makin kaku. Namun saat ia menoleh, wajah wanita itu berubah sekilas. Kulitnya pucat kehijauan, matanya hitam pekat, bibirnya robek hingga ke pipi. Tapi dalam sekejap wajah itu kembali normal, seolah hanya bayangan. Mbah Jatiraga tertawa kecil. "Brahma, jangan ragu. Sentuh dia. Biarkan roh penguasa melihat pengorbananmu." Wanita itu lalu menarik tangan Brahma ke dadanya. Nafas Brahma memburu, bercampur antara nafsu, takut, dan jijik. Lingkaran peserta lain mulai berbisik, sebagian sudah saling berpasangan, menahan erangan di tengah kabut. Namun semakin lama, Brahma merasakan sesuatu yang ganjil. Setiap kali ia menutup mata, tubuh wanita itu berubah semakin dingin. Saat ia menempelkan wajahnya, ia mencium bau busuk seperti bangkai. Lalu, ia memberanikan diri membuka mata. Yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Tubuh wanita itu sudah penuh luka menganga, dagingnya terkelupas, darah hitam menetes dari sela kulit. Tapi wanita itu terus mendesah, terus menariknya lebih dalam. "Jangan berhenti, jangan berhenti. Kalau kau berhenti, roh-roh akan marah," bisiknya dengan suara parau bercampur jeritan. Brahma ingin menjerit, namun suaranya tercekat. Ia melihat bayangan hitam mengelilingi lingkaran, sosok-sosok tinggi kurus dengan mata merah menyala, menyaksikan mereka dengan tawa cekikikan. Mbah Jatiraga menghentakkan tongkatnya lagi, suara gong samar terdengar di kejauhan. "Teruskan. Penguasa sudah datang."
Jangan berhenti sampai darah tanah terbuka. Dan seolah menjawab perintah itu, tanah di bawah Brahma bergetar. Dari sela-sela tanah basah, merembes cairan merah pekat seperti darah. Bau anyir kian kuat, menyesakkan dada. Brahma menutup mata rapat-rapat, berharap semua ini mimpi buruk. Tapi desahan wanita itu semakin keras, bercampur tangisan, seolah ia bukan hanya alat ritual, tapi juga korban yang tersiksa. Di telinganya, suara gaib kembali berbisik. Kau sudah masuk, tak ada jalan keluar lagi. Brahma tahu, malam itu ia telah melangkah ke dalam lingkaran yang tak bisa ia tinggalkan. Dan dari kegelapan, puluhan pasang mata gaib menunggu pengorbanannya. Dan ritual itu, baru akan dimulai. Ritual semakin menggila. Lingkaran manusia di lereng gunung itu kini dipenuhi desahan bercampur tangisan, tawa histeris, dan bisikan gaib yang tak jelas dari mana asalnya. Kabut menutup hampir seluruh pandangan, hanya cahaya redup obor yang sesekali bergetar seperti hendak padam. Brahma, yang masih dipaksa oleh wanita asing di sisinya, mulai kehilangan tenaga. Ia merasakan tubuhnya makin dingin, seperti disedot oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat ia menoleh ke tanah, jantungnya hampir berhenti. Tanah di bawahnya mulai retak, dari celahnya keluar cairan kental merah pekat. Darah, gumamnya dengan suara serak. Cairan itu semakin banyak, merembes seperti mata air, menggenangi kaki para peserta ritual. Bau anyir memenuhi udara, membuat sebagian orang muntah, namun tetap dipaksa oleh hawa gaib untuk tidak berhenti. Wanita di pelukan Brahma tiba-tiba menjerit keras, kepalanya terlempar ke belakang. Dari mulutnya menyembur darah hitam, mengenai wajah Brahma. Wajahnya berubah, kulitnya mengelupas, matanya kosong, dan lidahnya menjulur panjang. Brahma berusaha melepaskan diri, tapi tangan wanita itu mencengkeram kuat. Seolah-olah tulangnya berubah menjadi besi. Di sisi lain lingkaran, pasangan suami istri yang sedang bertukar pasangan tiba-tiba terseret ke tanah oleh sesuatu yang tak terlihat. Mereka menjerit, tubuh mereka ditarik masuk ke dalam lumpur bercampur darah yang mendidih. Mbah Jatiraga berdiri tegak di tengah, tongkatnya terangkat tinggi. Matanya menyala merah, suaranya bergema seakan 100 orang berbicara sekaligus. Lihat! Tanah sudah meminum. Inilah pertanda penguasa menerima persembahan kalian. Tanah bergetar hebat, seperti gempa kecil. Dari sela retakan, keluar asap hitam pekat yang berputar membentuk sosok-sosok bayangan. Mereka tinggi, kurus, dengan wajah tanpa mata, hanya mulut menganga lebar meneteskan darah. Para peserta ritual menjerit histeris, tapi tubuh mereka terkunci, tidak bisa bergerak. Suara-suara gaib menggema, bercampur bisikan mesum dan lolongan panjang. Brahma akhirnya berhasil membuka mata wanita itu dengan paksa. Namun yang ia lihat hanya 2 rongga kosong menghitam, dari dalamnya merayap cacing-cacing putih kecil yang jatuh ke wajahnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertelan oleh hiruk-pikuk suara gaib yang makin keras. Tiba-tiba, dari puncak gunung, terdengar bunyi gong besar yang menggema ke seluruh lereng. Getarannya membuat tanah memuntahkan lebih banyak darah, hingga seluruh area ritual terendam setinggi mata kaki. Brahma berdiri kaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar, ritual ini bukan lagi permainan manusia. Gunung itu sendiri telah hidup, menuntut lebih banyak darah. Dan ia sudah menjadi bagian dari tumbalnya. Suara gong gaib yang menggema dari puncak masih bergaung di telinga para peserta ritual. Tanah berlumuran darah, kabut semakin tebal, dan bayangan-bayangan hitam berwujud manusia kurus tinggi tampak mengelilingi lingkaran. Mata mereka kosong, hanya mulut menganga penuh gigi tajam yang bergetar seperti tertawa. Mbah Jatiraga mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Sekarang saatnya, ikatan terlarang. Tukarlah pasangan kalian, biarkan roh-roh makan dari nafsu yang paling hina. Beberapa pasangan suami istri mulai menangis, terutama para istri. Namun seolah kehilangan kendali, tangan dan tubuh mereka bergerak sendiri, mendekati lelaki lain di lingkaran. Seorang wanita paruh baya meraung, mencoba menolak, tapi suaminya justru mendorongnya ke pelukan pria lain. Maafkan aku, tapi kita harus melakukannya. Kalau tidak, kita mati, teriaknya dengan wajah putus asa. Brahma terperangah melihat pemandangan itu. Nafasnya makin berat, tubuhnya kaku. Ia melihat beberapa orang mulai berganti pasangan di depan matanya, tubuh mereka bergerak liar seolah-olah bukan lagi manusia, melainkan boneka yang dikendalikan sesuatu. Di tengah kegilaan itu, seorang wanita muda tiba-tiba kerasukan. Matanya memutih, mulutnya berbusa, lalu ia berteriak dengan suara serak seperti ribuan orang berbicara bersamaan.
Ini bukan persembahan. Ini kutukan. Kalian semua akan dimakan hidup-hidup. Tubuhnya berguncang hebat, lalu ia menabrakkan diri ke tanah. Dari mulutnya menyembur darah segar bercampur ulat putih yang segera menyebar di tanah becek. Para peserta menjerit histeris, namun Mbah Jatiraga hanya tertawa. Hahaha. Itu tanda penerimaan. Jangan berhenti. Teruskan, atau roh akan menjemput nyawa kalian sekarang juga. Brahma merasa seluruh tubuhnya merinding. Wanita asing di sisinya kembali meraih tangannya. Kali ini lebih kuat, kuku-kukunya menancap ke kulitnya hingga berdarah. Malam ini, kau milikku. Jangan menolak, atau roh itu akan masuk ke tubuhmu. Dan benar saja, dari kabut, sosok hitam tinggi muncul, mendekat perlahan. Wajahnya tak berbentuk, hanya rongga mulut menganga penuh gigi bergerigi, seolah siap menelan siapapun yang menolak ritual. Brahma gemetar, tangannya berusaha menolak, tapi tubuhnya terasa kaku. Nafasnya berat, seakan dadanya ditekan beban ratusan kilo. Di sekelilingnya, tangisan dan jeritan bercampur dengan suara mesum, menciptakan simfoni neraka. Bayangan hitam terus berputar mengitari lingkaran, menunggu tumbal baru. Dan Brahma sadar, semakin dalam ia terseret, semakin sulit ia bisa kembali. Kabut yang pekat mulai mereda perlahan, namun tanah masih basah dipenuhi darah dan ulat-ulat putih yang merayap di sela-sela kaki para peserta ritual. Suara gong gaib berhenti, hanya tersisa bisikan-bisikan samar yang berputar di telinga mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Mbah Jatiraga berdiri tegak di tengah lingkaran, tongkatnya menancap di tanah. Tatapan matanya liar, wajahnya dipenuhi senyum menyeramkan. Kalian sudah memberikan yang diminta, suaranya bergema seperti datang dari balik perut bumi. Mulai malam ini, kekayaan akan mengalir pada kalian. Usaha kalian akan meledak, dagangan laris, pangkat naik, utang lunas. Tapi ingat, ia menghentakkan tongkatnya ke tanah, hingga darah di tanah bergelombang seperti air di remukan. Janji ini tidak gratis. Setiap tahun, malam yang sama, kalian wajib kembali. Jika tidak, roh yang sudah kalian bangunkan akan menjemput nyawa kalian dengan cara yang paling mengerikan. Seorang pria gemuk di antara peserta, dengan tubuh masih bergetar ketakutan, memberanikan diri bertanya. Mbah, apakah benar kami akan langsung kaya? Saya hanya ingin keluarga saya terbebas dari hutang. Mbah Jatiraga melirik tajam, matanya menyala merah. Besok pagi, lihat sendiri. Tapi jangan lupa, bayar dengan nafsu, bayar dengan darah. Kalau berani ingkar, roh tidak akan menunggumu. Mereka akan datang, bahkan saat kau tidur. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul bayangan hitam tinggi yang tadi. Mulutnya ternganga, dan kali ini terdengar suara seperti bisikan ribuan orang bersamaan. Janji sudah dibuat. Tak ada jalan kembali. Para peserta ritual serentak tersungkur, menangis ketakutan. Sebagian mencium tanah, sebagian menutup telinga sambil meraung. Brahma sendiri hanya bisa terdiam. Ia merasa tangannya masih berdarah bekas cengkeraman wanita asing tadi, namun kini wanita itu sudah tidak ada. Hilang, lenyap begitu saja, meninggalkan aroma anyir dan amis yang menusuk hidung. Dalam hatinya, Brahma mulai menyesal. Tapi ia juga merasakan sesuatu yang berbeda, ada kekuatan aneh yang merasukinya. Nafasnya terasa lebih kuat, pikirannya berputar dengan keyakinan bahwa hidupnya akan berubah. Namun di balik rasa itu, ada satu bisikan yang terus terngiang di telinganya. Brahma, kekayaanmu akan datang, tapi darahmu juga akan jadi bayarannya. Malam kelam di Gunung Kemukus akhirnya usai. Para peserta ritual pulang dengan tubuh letih, pakaian berantakan, dan wajah pucat pasi. Namun, di balik ketakutan, mereka menyimpan harapan, janji kekayaan yang diucapkan Mbah Jatiraga. Keesokan paginya, satu persatu keanehan mulai terjadi. Pak Rudi, pedagang kecil yang biasanya sepi, mendapati tokonya diserbu pembeli sejak subuh. Semua dagangannya ludes hanya dalam hitungan jam. Bu Ratna, yang biasanya susah bayar utang, tiba-tiba mendapat telepon bahwa ada orang yang melunasi semua hutangnya tanpa ia tahu siapa. Brahma, yang bekerja sebagai kontraktor kecil, siang itu langsung mendapat proyek besar dari seorang pejabat yang bahkan belum pernah ia kenal. Sekilas, janji Mbah Jatiraga terbukti. Senyum tipis mulai menghiasi wajah mereka yang semalam berlumur dosa. Namun, bersama dengan rezeki itu, ada sesuatu yang lebih menyeramkan.
Malam hari, saat Brahma pulang ke rumah, ia mendapati pintu rumahnya terbuka sendiri. Lampu ruang tamu berkedip-kedip meski baru diganti. Saat ia melangkah masuk, bau anyir darah langsung menusuk hidung. Di dalam kamar, ia mendengar suara samar seorang wanita tertawa lirih. Saat ia menoleh ke cermin, ia melihat wanita asing yang bersamanya di ritual semalam berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat dengan mata hitam legam. "Brahma, janji sudah kau ikat, sekarang aku ada di sini. Selamanya," bisiknya, sebelum bayangan itu lenyap. Brahma terhuyung jatuh, keringat dingin mengucur deras. Ia mencoba berdoa, tapi lidahnya keluh. Dari sudut ruangan, terdengar suara kaki menyeret rantai yang mendekat perlahan. Hal serupa juga dialami peserta lain. Pak Rudi mendengar suara-suara orang berbisik di tokonya setiap malam, meski tokonya sudah kosong. Bu Ratna melihat bayangan hitam duduk di samping ranjangnya, menatapnya dengan mata merah membara. Beberapa peserta lain mulai bermimpi buruk yang sama. Mereka diseret ke Gunung Kemukus, dipaksa melakukan ritual mesum berulang-ulang dengan makhluk tak berbentuk. Kekayaan datang, tapi bayangan-bayangan gaib ikut pulang bersama mereka. Brahma mulai sadar, tidak ada jalan keluar. Apapun yang ia dapatkan, semuanya datang dengan bayaran yang lebih mahal dari yang ia bayangkan. Hari-hari setelah ritual Gunung Kemukus berubah menjadi mimpi buruk bagi para peserta. Kekayaan memang mulai mengalir, tapi bersamaan dengan itu tubuh mereka perlahan-lahan disiksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, Pak Rudi terbangun dengan perut perih. Saat ia membuka bajunya, kulitnya penuh luka sayatan kecil yang mengeluarkan darah segar. Darah itu menetes ke lantai, membentuk tulisan samar. "Bayar dengan darah." Ia menjerit histeris, membangunkan istrinya. Namun saat istrinya mencoba menolong, darah itu berubah menjadi ulat putih yang menggeliat dari perutnya. Istrinya pingsan di tempat. Di sisi lain, Bu Ratna mengalami kejadian lebih mengerikan. Ia mendapati tubuhnya tiba-tiba membengkak seperti sedang hamil tua. Perutnya bergerak-gerak, seperti ada sesuatu yang menendang dari dalam. Dengan suara parau, ia meraung kesakitan. Lalu, dari mulutnya keluar cairan kental berwarna hitam bercampur darah, sementara telinganya mengeluarkan suara tangisan bayi yang tidak terlihat. Sementara itu, Brahma tidak luput dari teror. Malam itu, ia sedang duduk di ruang kerja rumahnya, menghitung uang hasil proyek mendadak. Tiba-tiba, darah menetes dari atap dan jatuh tepat di atas tumpukan uang. Saat ia menoleh ke atas, ia melihat tubuh wanita asing yang bersamanya di ritual semalam menempel terbalik di langit-langit, rambut panjangnya menjuntai, darah menetes dari matanya. "Brahma, kau kaya, tapi aku haus darahmu," bisiknya sambil menjulurkan lidah panjang berlumur darah. Uang yang ia genggam mendadak menyala merah dan terbakar, berubah menjadi abu di tangannya. Brahma berteriak ketakutan, namun api itu tidak menghanguskan rumahnya, hanya uang di tangannya. Sejak malam itu, para peserta mulai mengurung diri. Mereka takut keluar rumah, karena setiap bayangan, setiap suara, bahkan setiap cermin seolah menyimpan makhluk-makhluk yang terus mengawasi mereka. Namun teror belum selesai. Di desa, kabar mulai beredar. Beberapa peserta ritual ditemukan mati dengan tubuh membusuk, dipenuhi ulat, padahal mereka baru hilang 1 malam. Kematian itu selalu sama, mata melotot, mulut menganga, dan tangan menggenggam erat tanah bercampur darah. Ketakutan menyelimuti para peserta ritual. Satu persatu teman mereka mati mengenaskan, seakan Gunung Kemukus menagih janji dengan cara paling kejam. Brahma, yang dulu menjadi penggerak rombongan, kini hidup dalam paranoia. Rumahnya dipenuhi dupa dan jimat yang ia beli dari berbagai dukun, namun tetap saja bayangan wanita pucat itu selalu muncul di setiap sudut ruangan. Suaranya membisikkan mantra. "Janji tak bisa diingkari, darahmu sudah tertulis." Suatu malam, Brahma bermimpi dirinya kembali berada di puncak Gunung Kemukus. Ratusan sosok bayangan tanpa wajah mengelilinginya, menari dengan tubuh hancur dan berlumuran darah. Di tengah lingkaran itu, berdiri Mbah Jatiraga, tersenyum lebar dengan gigi hitam berlumuran darah. "Kalian semua sudah kaya, tapi ingat, kekayaan hanya pintu awal. Kini waktunya membayar. Abadi bersama kami." Ketika Brahma terbangun, ia mendapati tubuhnya dikelilingi ulat. Kulitnya membusuk meski ia masih hidup. Dari perutnya keluar suara tangisan bayi yang mengerikan. Ia menjerit, namun jeritannya tak terdengar siapa-siapa. Di tempat lain, Pak Rudi ditemukan mati tergantung di tokonya dengan lidah menjulur, sementara semua uang hasil dagangannya berubah jadi daun kering. Bu Ratna meninggal di ranjang,
Perutnya pecah mengeluarkan darah hitam dan ulat, wajahnya membeku dengan senyum aneh seakan puas. Desa pun geger. Warga berbisik, semua kematian itu adalah balasan dari ritual mesum pesugihan Gunung Kemukus. Namun tak ada yang berani mendekat atau mencari kebenaran, karena mereka tahu, siapapun yang membongkar rahasia itu akan ikut terseret. Hingga hari ini, di sekitar Gunung Kemukus masih ada yang berani mencoba peruntungan lewat ritual mesum. Mereka tergoda janji kaya, namun tak sadar sedang menandatangani kutukan abadi. Karena setiap harta, setiap proyek, setiap lunasan utang yang mereka dapatkan, hanyalah umpan menuju liang ngeri, tempat arwah mereka akan ditahan, dipaksa mengulang ritual terkutuk, selamanya. Saudara pendengar, itulah kisah kelam dari Gunung Kemukus, gunung yang tak hanya menyimpan legenda, tetapi juga kutukan abadi. Mereka yang tergoda harta, memilih jalan pesugihan dengan ritual mesum, memang sempat merasakan manisnya kekayaan. Tapi ingatlah, setiap harta yang datang dengan cara kotor, selalu menuntut bayaran yang lebih mahal daripada emas dan permata. Satu persatu mereka tumbang. Ada yang mati mengenaskan, ada yang dikutuk tubuhnya membusuk, ada pula yang rohnya terjebak di puncak gunung, menjerit abadi, menunggu giliran korban berikutnya. Jadi, jika suatu malam kalian mendengar bisikan halus mengajak ke Gunung Kemukus, menjanjikan kaya raya hanya dengan ritual terlarang, ingatlah kisah ini. Karena, mungkin saja bisikan itu adalah arwah para pendosa yang sudah terikat dalam perjanjian darah. Mereka tak butuh teman. Mereka butuh tumbal baru. Saya, sebut nama narator, pamit undur diri. Ingat, jangan pernah bermain-main dengan janji setan. Karena begitu kalian melangkah ke jalan itu, tak ada lagi jalan pulang. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Hehehehe.